usaha itu modal nomor sekian, yang penting kita keyakinan dulu. Yang saya pesankan gini, kita harus percaya dengan produk kita sendiri bahwa produk kita berkualitas. Di samping itu kita harus bisa menggali dari potensi pasar yang ada, terus kita bisa membaca pasar yang ada. Jangan sampai kita berhenti di situ, karena persaingan itu cukup ketat. Nah, maka di situ kan kita harus yakin bahwa produk kita itu bagus. Di sisi lain kita juga harus mempersiapkan dari segi kualitas, kemasan, bahkan strategi marketing kita perlu persiapkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Munif, pemilik usaha PT Rimatara Multi Kreatif yang bergerak dalam bidang periklanan, packaging, desain grafis, komunikasi visual. Nah, untuk saat ini kita berkonsentrasi ke kemasan, karena untuk saat ini UKM di Samarinda, khususnya di Samarinda itu masih bentuk sentuhan untuk mengupgrade dalam hal kemasan untuk persaingan pasar. Kalau background saya itu sebenarnya bukan dalam hal percetakan ya. Saya dulu kerja di satu perusahaan bagian marketing di farmasi. Setelah itu saya resign dari perusahaan itu, terus usaha kuliner. Pada saya itu kue. Nah, tahun 2019 saya konsentrasi ke kemasan, karena lihat dari perkembangan dari UKM di Samarinda ini masih kalah bersaing pada saat itu. Nah, akhirnya saya ngambil satu keputusan bahwa saya harus berkonsentrasi ke sini untuk membantu teman-teman UKM. Pada saat itu saya juga pelaku UKM sendiri, supaya UKM di sini bisa bersaing dengan produk-produk dari luar. Itu yang asal mulanya saya berpikir seperti itu. Mungkin dari segi perjalanannya ya cukup panjang juga sih, dalam segi mungkin sempat kita bicarakan masalah modal ataupun apa. Jadi karena tekad saya pengen membantu para UKM, jadi modal itu 0 rupiah. 0 rupiah. Waktu awal COVID itu akan sempat ada bantuan dari pemerintah, yaitu bantuan COVID. Akhirnya dapat bantuan, saya belikan mesin di situ. Nah, pada saat itu konsumen masih belum paham apa arti kemasan. Di situ saya jelaskan edukasi ke UKM bahwa fungsi kemasan itu untuk membantu peningkatan penjualan. Nah, pada saat itu belum familiar. Nah, akhirnya saya tetap edukasi hampir kurang lebih 3-4 tahun edukasi, dan dibantu dengan Dinas Koperasi Kota Samarinda untuk memberikan edukasi juga ke UKM. Nah, dari situlah kita bermitra untuk sama-sama membangun UKM. Itu awal mula dari usaha seperti itu. Pada dasarnya kan saya juga suka masalah otak-atik gitu ya, otak-atik. Terus kebetulan pada saat tahun berapa saya lupa, itu ada kursus gratis dari pemerintah. Saya ikutlah kursus tersebut. Nah, pada saat awalnya saya masih kurang pede untuk desain-desain itu. Saya desain sendiri, untuk stiker sendiri, untuk buat panduk sendiri, buat usaha sendiri. Nah, dengan berkembangnya waktu, karena saya banyak kenal UKM, saya kenalkanlah satu karya. Itu akhirnya sama UKM juga kita saling support. UKM minta bantu desain, nah kita juga mendesainkan. Awal mulanya seperti itu. Padahal pada saat itu belum tentang kemasan, cuma stiker kita desainkan, sama spanduk kita desainkan. Nah, dengan berkembangnya persaingan juga, akhirnya kita merambah ke kemasan, karena pada saat itu saya berpikir kemasan juga cukup penting untuk meningkatkan dalam segi branding masing-masing untuk produk dari teman-teman itu. Ini yang menarik, justru di UKM itu belum ada yang tertarik. Yang konsumen saya pertama itu justru dari driver ojol gitu. Dia ngambil produk dari Jawa, pada saya itu kopi dikemas. Nah,
di situ awal pertama saya membuat kemasan untuk konsumen yang pertama. Itu dari driver ojol. Nah, beliau, istri beliau usaha kopi itu untuk dikemas ulang baru dijual kembali. Itu awal mulanya dari situ. Dari situlah mulai berkembang satu. Pertama, strategi marketing saya itu pada saya itu jualan kemasan. Tapi karena edukasi fungsi dari kemasan belum dipahami oleh konsumen, akhirnya strategi saya rubah. Strategi saya bukan menjual produk, tapi edukasi tentang kemasan. Nah, di sini saya membangun pasar. Karena konsumen sudah ada, tapi pasar belum ada. Nah, di sini saya membangun pasar dengan cara edukasi. Nah, di situ, kalau misalnya edukasi sudah sampai dan konsumen memahami tentang kemasan, barulah muncul suatu permintaan. Itu awal mulanya mulai berkembang lah usaha saya seperti itu. Itu tahun 2020 kalau nggak salah ya. Target pasar saya itu sebenarnya UKM yang baru mulai naik dan dia masih belum paham masalah kemasan. Di situ kita edukasi, kita kasih pemahaman. Nah, di situ ada muncul konsumen baru. Di samping itu juga konsumen yang lama juga kita tetap rawat, kita kasih edukasi masalah promosi, strategi marketing, karena kemasan yang bagus tidak menjamin produk kita akan laku di pasaran. Nah, disitulah baru kita saling komunikasi terus antara produsen sama UKM, kita saling memberi satu informasi, kita edukasi. Nah, di situ ada satu ikatan ya, kalau saya bilang satu ikatan antara produsen dan sama konsumen, bahwa konsumen ini tidak hanya setelah pesan setelah itu ditinggal, enggak. Di situ saya dampingi terus sampai dia berkembang gitu. Jadi disitulah ada simbiosisnya antara produsen sama konsumen. Pada dasarnya online itu sangat penting sekali karena kita promosi ke luar daerah ya, kan di luar jangkauan saya. Tapi tidak menutup kemungkinan offline juga bagus juga, karena di situ kan kita sering ketemu saat kita ada komunitas ataupun satu pertemuan kita ketemu. Di situ kita juga memperkenalkan masalah hal kemasan di situ. Yang terpenting di sini yang terpenting apa? Bedanya kemasan yang saya olah ini, kebanyakan kalau yang di tempat lain itu ada batas minimal. Nah, kalau saya tidak, karena tujuan saya yang utama adalah membantu UKM supaya dia naik kelas. Nah, saya memahami bahwa UKM dari segi permodalan sangat terbatas. Nah, di situ dalam segi pangsa pasar, dalam hal kekuatan pasar, mereka juga sangat terbatas. Nah, tapi kalau mereka pesen di luar daerah, mereka akan membutuhkan biaya cukup besar dalam hal untuk batas minimum pemesanan. Nah, tapi di sisi lain pasar mereka belum begitu kuat. Akhirnya dana yang mereka keluarkan untuk kemasan akan berhenti di kemasan tersebut. Nah, di sini saya mencoba untuk masuk ke sisi yang lain dalam hal pemasaran sesuai kebutuhan. Contoh yang sering saya lakukan itu apa? Katakanlah mereka mau ada pameran, yang notabene pameran itu nggak berlangsung lama, sedangkan dia butuh pangsa pasar yang cukup luas. Akhirnya apa? Dia cuma pesan sekitar 20 atau 50. Itu kita layani karena saya berharap dari hal yang kecil itu bisa meningkatkan penjualan mereka. Itu di sisi lain hubungan kita sama UKM semakin erat karena kita membantu mereka dan mereka sangat terbantukan karena produk yang seharusnya yang notabene pada saat kemasan belum sesuai dengan kebutuhan pasar, akhirnya bisa masuk ke pasar yang lebih luas. Itu yang sering terjadi seperti itu. Kalau ini ukuran 1324. Kalau yang harga berapa itu, Pak? Ini harganya 3.700. Kalau ini 1524. Ini harganya 3.800. Terus ini 1320. Ini harganya sama dengan ini. Nah, kalau sering ada pertanyaan, kenapa kok harganya variatif gitu ya? Tergantung dari kita sesuaikan dengan ukuran. Ya, bahan kita aluminium foil.
aluminium foil, terus kita bahan juga aluminium foil. Jadi kita memang standar SNI lah, kalau dibahaskan standar SNI untuk standar kemasan yang udah layak untuk masuk ke modern market. Dan juga masalah yang untuk yang box ini kita pakai bahan ketebalan 260 gram. 260 gram ini mungkin dari keterbatasan bahan baku yang ada di kota ini, akhirnya kita memakai yang ini. Sebenarnya kalau dalam segi ketebalan kita masih kurang tebal karena masih keterbatasan bahan baku, jadi kita memakai yang ketebalan 260 gram. Dan itu pun dari segi ukuran kita harganya variatif. Ada yang harga 2.000 sampai 2.700. Nah, itu tergantung dari ukuran. Nah, kadang-kala konsumen kan sebelum mereka pesan, saya tanya dulu ukurannya berapa. Nah, baru kita bisa menentukan harga yang untuk nilai kemasan itu tersebut. Untuk UKM di sini kan yang kebanyakan dari mereka produk kering ya. Produk kering berarti yang paling besar itu yang model pouch. Model pouch. Terus yang ini kan kebanyakan sambal ataupun ada juga yang bawang goreng, saus ataupun apa, dan sangat sedikit produsennya di sini. Apalagi yang box itu sangat sedikit sekali, tapi kebanyakan yang saya jumpai kan keripik-keripikan itu atau stick atau apa yang lain. Nah, itu yang paling banyak yang pouch ini. Jadi sebelum ada pemesanan kita jadi konsultasi dulu dari produknya, jenis produknya apa, terus saya tanya untuk rencana pangsa pasarnya kemana. Setelah itu planning 5 tahun ke depannya seperti apa. Supaya desain ini bisa mengikuti zaman. Katakanlah dari produk jamur ini pangsa pasarnya anak muda karakternya seperti apa, itu yang kita analisa dulu. Saya tanya dulu ke konsumen, dari produknya mau dijual kemana, apakah langsung ke end konsumen atau ke modern market. Di sini saya menganalisa dari segi produk, dari segi target konsumen, terus jangkauan pemasarannya seperti apa. Di situ kita mulai mendesain supaya desain ini bisa bertahan antara 5 sampai 10 tahun. Kenapa kok saya berpikir gitu? Karena jangkauan produk kita itu supaya untuk merambah nasional, bukan hanya daerah. Supaya desain ini bisa bersaing dengan produk-produk yang lain. Itu proses dari awal, sebelum kita mendesain sampai jadi itu mesti ada proses konsultasi. Supaya apa? Supaya mereka paham produk ini mau dibawa kemana. Itu sering saya tanyakan ke UKM itu. Kemudian setelah dari desain kemudian lanjut ke pengeprinan. Iya. Nah, kalau memang setelah pengeprinan itu cepet aja sih, ada proses editing dulu ya. Editing dulu, kita desain dulu. Desain kan butuh proses kita informasikan ke konsumen apakah udah cocok apa belum, dan mungkin ada informasi yang belum mereka sampaikan dalam hal mungkin dari segi logo atau komposisi ataupun hal yang lain. Kadang-kala mungkin dari segi logo itu penting juga, terus dari segi brand. Di situ kita proses edukasi, proses komunikasi. Setelah komunikasi udah selesai, dalam segi selesai baru kita proses cetak. Kita pembuatan dari proses printing sampai ke fisik ini itu kita per hari bisa produksi 100, karena kita peralatan masih sangat terbatas. Karena tadi yang saya ceritakan dari awal itu kita modalnya 0 rupiah, kita udah jadi ada dana lebih, kita belikan alat yang mungkin saat ini manual ya, karena peralatan dari kemasannya cukup mahal juga karena bersifat teknologi. Itu cukup mahal, jadi kita proses masih manual. Bantuan pemerintah kemarin bantuan COVID. Nah, setelah itu mereka yang pesan kita minta DP. Nah, di situ kita putar, makanya di situ karena saya yakin usaha itu modal nomor sekian, yang penting kita keyakinan dulu. Nah, kita yakin bahwa produk kita akan jalan, terus
ada sisi yang lain. Kenapa kok saya memunculkan usaha ini? Karena saya menganalisa peluang usaha, bukan menganalisa usaha. Kalau menurut saya pribadi, analisa usaha itu usahanya sudah ada, dianalisa. Kalau analisa peluang, berarti usaha yang belum ada, kita analisa dulu nih. Kita analisa dulu apakah ada peluang. Nah, di situ saya memberanikan diri untuk menggeluti dunia packaging, karena di situ ada peluang yang notabene orang masih belum banyak melirik. Kalau omset saya belum begitu, karena fluktuatif ya, karena ini bersifat jasa, kadangkala itu ada naiknya turun. Ya sekitar antara 38 sampai 40, 38 kurang lebih 38. Yang saya pesankan gini ya, kita harus percaya dengan produk kita sendiri bahwa produk kita berkualitas. Di samping itu kita harus bisa menggali dari potensi pasar yang ada, terus kita bisa membaca pasar yang ada. Jangan sampai kita berhenti di situ, karena persaingan itu cukup ketat. Nah, maka di situ kan kita harus yakin bahwa produk kita itu bagus. Di sisi lain kita juga harus mempersiapkan dari segi kualitas, kemasan, bahkan strategi marketing kita perlu persiapkan supaya pada kedepannya kita masih bisa bertahan dalam hal persaingan. Nah, di sisi lain dari perkembangan zaman sekarang bahwa IKN pindah ke Kalimantan Timur, dan di situ jelas ada gejolak dalam penambahan produk. Itu yang sering sampaikan ke UKM bahwa tsunami produk. Kalau saya mengatakan tsunami produk, karena produk kita akan berbondong-bondong masuk ke sini. Saya berharap dari UKM yang ada di Kalimantan Timur jangan sampai jadi penonton, kita harus jadi pemain. Nah, disitulah butuh kita untuk menggali potensi diri untuk mempersiapkan persaingan yang cukup ketat tersebut.